Bupati, ini tadi kita sudah mendengarkan paparan dari dua orang narasumber kita dari Kementerian Sosial dan juga dari Ketua Umum Karang Taruna. Dan memang Karang Taruna ini kan memegang peran strategis karena dia adalah lembaga organisasi yang mewadahi generasi muda. Dan tentunya generasi muda ini menjadi bekal bangsa kita untuk kemajuan kita di depannya, apalagi menyongsong 2045 sebagai Indonesia emas, ya Pak ya. Betul. Nah, untuk Kabupaten Banggai sendiri, Pak, mungkin Pak Bupati bisa menceritakan best practice di sana seperti apa Karang Tarunanya, dan juga dapat share di sini bersama kita semua program-program apa saja yang Bapak sudah jalankan di Kabupaten Banggai untuk mengembangkan potensi Karang Taruna yang ada di sana. Kemudian juga mungkin dapat memberikan pemahaman lebih bagi pengurus dan juga anggota Karang Taruna terkait peluang maupun kesempatan untuk membangun kerjasama program strategis Karang Taruna sekaligus gambaran implementasi ideal di daerah itu seperti apa sih Pak? Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dirjen Polkum atau yang mewakili, kemudian Pak Ibu Direktur PSKKM Kemensos, kemudian PLT Direktur Osmas Pak Risnanda Maniwa, Pak Ketua Karang Taruna Pusat Pak Dr. Didi, ya, Bapak Ibu peserta webinar yang sama-sama kami hormati. Kami mohon maaf, barusan kami sebenarnya sudah siap, tapi tiba-tiba ada sedikit musibah kecil di kantor, ada kebakaran korsleting sehingga kami sempat mati lampu. Jadi sekarang kami hanya bisa melalui laptop. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita dalam mengikuti webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan tentang program-program Karang Taruna yang ada di Kabupaten Banggai, saya sedikit menjelaskan bahwa potensi daerah Kabupaten Banggai. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau berbagi tentang Karang Taruna yang ada di daerah kami. Potensi kita punya jumlah penduduk kurang lebih 362.000 dengan luas wilayah 9.670 km persegi. Kemudian kami punya garis pantai yang cukup panjang 6.013 km, terdiri dari 23 kecamatan, 291 desa, dan 46 kelurahan. Kemudian dari potensi kita juga punya pariwisata, ya. Kemudian kita juga penghasil migas, kemudian kita juga punya penghasil nikel. Gambaran-gambaran ini sengaja kami sampaikan bahwa kalau ini hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, yakin dan percaya bahwa itu akan susah untuk kita laksanakan. Oleh sebab itu kami mencoba untuk kembali di masa kepemimpinan yang baru 5 bulan ini, kami mencoba menghidupkan kembali Karang Taruna untuk memberikan peran aktif di dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Banggai. Kita ketahui bersama bahwa seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019. Kemudian tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18, dan alhamdulillah Kabupaten Banggai di bulan November kemarin, di awal bulan, kami sudah membuat Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang paradigma pembangunan kekinian yang mengarah pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, artinya semakin baik pembangunan yang ada di daerah tersebut. Ini sengaja kita buat khusus untuk Karang Taruna, sehingga Karang Taruna punya payung hukum yang jelas terhadap semua kegiatan-kegiatan. Tadi saya sempat mengikuti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kendalanya berbagai banyak teori yang sudah kita sampaikan tadi, tetapi kalau tidak diikuti dengan kegiatan secara nyata di lapangan ini agak susah. Banyak pertanyaan bagaimana Karang Taruna yang akan melakukan kegiatan dengan terus membawa proposal. Nah, mudah-mudahan di daerah kami tidak akan seperti itu. Kami memberikan fasilitas kepada Ketua Karang Taruna
baik sekretariat, kendaraan roda 4, agar mereka lebih aktif untuk turun ke desa-desa, ke kecamatan dalam rangka menghidupkan Karang Taruna. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa tidak perlu lagi membawa proposal, karena di masing-masing daerah di tempat kami sudah menyiapkan APBD sebagai dana hibah yang ini dikelola oleh Karang Taruna. Kemudian kami menginstruksikan kepada kepala desa agar APBD yang ada di desa sudah ada alokasi untuk Karang Taruna, sehingga Karang Taruna di dalam melaksanakan kegiatannya sudah mempunyai anggaran-anggaran yang nyata. Kami teringat seperti dikatakan oleh Bung Karno bahwa berikan untuk kami 10 pemuda maka kami akan mengguncang dunia. Maka inilah yang menjadi peran aktif kita, memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka menghidupkan semua kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Banggai. Alhamdulillah, tentang pemberdayaan dan pengembangan ada Bursa Inovasi Karang Taruna, yaitu Bursa Karang Taruna yang merupakan media pertukaran pengetahuan terkait dengan kegiatan kepemudaan dan pemberdayaan di bidang pertanian, kelautan, pariwisata, UMKM yang bersifat inovatif. Dan alhamdulillah kita punya program, pemerintah daerah punya program 1 juta 1 pekarangan. 1 juta 1 pekarangan ini yang kita bagikan di anggaran ABT ini kami telah menyiapkan 5 miliar untuk 1 juta 1 pekarangan. Ini yang akan dibantu oleh Karang Taruna di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan yang ada potensi di desa masing-masing. Kemudian ada Kampung Cerdas Santun dan Religius. Ini Karang Taruna kami sudah melaksanakan MOU bersama-sama dengan pengadilan agama untuk melakukan pembinaan-pembinaan di setiap desa-desa. Kemudian kami juga punya bantuan kepada setiap BUMDes sampai dengan 500 juta. Nah, ini kalau mengharap desa yang mengerjakan ada keraguan. Oleh sebab itu peran Karang Taruna di dalam mengikuti BUMDes sampai dengan 500 juta ini sama-sama mereka dapat memikirkan tentang potensi dan kegiatan-kegiatan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah. Kami berharap bahwa ke depan Karang Taruna yang menjadi basis kepemudaan yang ada di sampai ke tingkat desa ini bisa memberikan masukan yang besar terhadap pemerintah daerah, sehingga kita dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Kemudian kita berharap pada tahun-tahun berikutnya peran Karang Taruna ini sangat aktif. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan ini dapat kami tampilkan pelaksanaan kegiatan workshop Karang Taruna, kemudian kegiatan monitoring, evaluasi dan konsolidasi Karang Taruna yang memang kurang lebih baru 2 bulan di Kabupaten Banggai, tapi alhamdulillah luar biasa dari Karang Taruna aktif karena peran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada Karang Taruna ini yang kami utamakan. Kemudian di sini kami memberikan apresiasi kepada Karang Taruna yang punya inovasi atau inovatif, ya, memberikan penghargaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sering melakukan inovasi-inovasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Selanjutnya untuk sumber dana itu jelas bahwa APBD kita siapkan dana hibah. Kemudian di anggaran pendapatan dan belanja desa itu kami sudah instruksikan, makanya kami memberikan payung hukum kepada Karang Taruna sehingga mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian di sini karena begitu banyak perusahaan, kami berharap bahwa ada CSR yang tanpa diminta mereka sudah punya kewajiban untuk memberikan bantuan kepada Karang Taruna. Kemudian yang berikutnya iuran anggota Karang Taruna, karena mereka hidup dalam suatu organisasi yang ada di desa, apa yang dihasilkan bisa menjadi kegiatan secara bersama-sama yang dapat mereka lakukan. Mungkin demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Kami menginginkan diskusi sehingga webinar pada siang hari ini bisa lebih aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.